Oke, selamat sore semuanya. Ya, jadi kita bertemu kembali di pertemuan yang keempat ini, yaitu tentang simulasi arsitektur IoT. Bahwa nanti di sini kita akan memahami eh, apa aja sensor-sensor yang akan kita lihat, kemudian bagaimana IoT itu terhubung ke jaringan dan bagaimana cara berkomunikasinya. Kita lihat dasar-dasar teori dari sensor di sini. Teknologi sensor di sini dapat merasakan lingkungan sekitar atau zat khusus. Jadi bukan hanya yang kasat mata ya, yang tidak kasat mata juga bisa disensor. Contohnya dari bau. Nah, bau kan nggak bisa dilihat oleh mata. Sensor di sini mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan mengirimkannya ke komputer, kemudian diproses. Setelah itu nanti dia memiliki keluaran akhir yang dapat berupa parameter konsentrasi gas, kemudian bisa juga parameter intensitas cahaya, data, kemudian eh, ini data suhu ya, kemudian kelembapan, dan banyak lagi. Jadi sensor IoT di sini adalah perangkat keras yang mendeteksi perubahan di lingkungan dan mengumpulkan data yang menjadi bagian dari ekosistem di IoT. Jadi sensor di sini pada umumnya digolongkan sebagai transducer, yaitu kita lihat di sini transducer input karena dapat mengubah energi listrik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu, atau energi fisik yang lainnya. Di sini dia nanti mampu menjadi sinyal listrik ataupun resistensi yang kemudian akan dikonversikan lagi ke dalam tegangan ataupun sinyal listrik. Jadi dari sensor-sensor yang digunakan ini nanti banyak ya. Kita lihat di sini kita lihat sensor memungkinkan untuk mengumpulkan data di hampir semua situasi. Dan sekarang ini dia digunakan di berbagai bidang seperti perawatan medis. Ya, kita lihat di perawatan medis ini udah hampir rata-rata ya. Misalnya kalau ada anak demam, nggak lagi pakai yang di ketiak itu ya kan. Jadi sekarang sudah tinggal ditembakkan gini, udah langsung ketahuan berapa suhunya. Dia jadi dia pakai sensor juga. Kemudian perawatan, industri ini lebih banyak ya. Logistik, kemudian transportasi, pertanian, dan pencegahan bencana. Misalnya kalau pencegahan bencana ini deteksi ketinggian air. Kemudian pariwisata, di sini nanti banyak ya. Kalau kalian mau kembangkan boleh. Kemudian bisnis regional dan banyak lagi. Kalau di dunia pariwisata apa yang cocoknya sensor dibuat? Ya, banyak ya. Misalnya deteksi gempa, ya kan? Kemudian tsunami. Itu penting di daerah wisata. Ada berbagai macam sensor di IoT di sini yang digunakan dalam mendeteksi dan mengukur berbagai fenomena seperti panas, kemudian tekanan, serta panca indera manusia seperti indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan penciuman. Jadi ada beberapa sensor ketika kita bicara buka pintu, maka nanti sensornya akan melakukan apa yang diperintahkan. Nah, berarti dari suara, itu ya banyak ya, misalnya sensor api atau asap. Ketika dia mendeteksi asap, maka nanti sensornya akan mengeluarkan bunyi misalnya atau alarm. Nah,
Kita lihat di sini jenis sensor. Sensor di sini pada dasarnya dapat digolongkan sebagai transducer input karena di sini dia dapat mengubah energi seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu atau energi fisik lainnya menjadi listrik ataupun resistensi. Kemudian nanti akan dikonversi ke sinyal listrik ya. Sebagai garis besar, di sini kita lihat ada yang pertama sensor aktif dan pasif. Kita lihat dulu yang aktif ini apa. Sensor aktif di sini adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Jadi sifat sensor aktif ini dia bervariasi ya. Contohnya kita lihat ada sensor PIR, pasif infrared sensor. Kemudian ada juga yang kedua tadi sensor pasif. Ini adalah jenis sensor yang menghasilkan output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Contohnya termokapel yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterima. Kemudian sensor analog dan digital. Kalau sensor analog, ini dia masih model lama ya. Kita lihat sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Jadi sinyal keluarannya di sini dihasilkan oleh sensor analog, kemudian ini sebanding dengan pengukuran. Yang mana di sini dia salah satunya suhu, tegangan, tekanan, kemudian ada juga pergerakan. Contohnya di sini ada sensor kecepatan. Kalau kita lihat film-film, kalau di luar negeri, polisinya bisa mengukur kecepatan laju mobil. Gitu ya. Kemudian sensor tekanan. Ini juga ada. Contohnya tuh kalau main game ya kan, yang dipukul itu tuh sampai kekuatan tangannya berapa ya kan? Nah, itu tekanan. Banyak lagi ya yang pakai sensor tekanan. Kemudian ada juga sensor cahaya. Ini bisa jadi untuk seperti yang saya contohkan kemarin, misalnya kanopi ketika dia cahayanya hilang atau kena hujan, bisa jadi melakukan perintah sesuai dengan yang diperintahkan di coding. Kemudian ada juga sensor suhu. Kemudian sensor digital ini dia memiliki logika yang sifatnya eh, 1 dan 0, yang mana satu itu dia bersifat on, kemudian kalau dia 0 berarti off. Sinyal ini nanti akan dikonversi menjadi sinyal digital di dalam sensor itu sendiri. Yang mana di sini kita lihat contohnya ada sensor suhu digital, sensor PIR, kemudian ada sensor ultrasonik. Nah, nanti beberapa banyak contoh-contoh sensor yang akan kita lihat. Ini salah satunya sensor USB. Itu ya. Ya, memang dia kelihatan seperti USB yang biasa kita gunakan. Kemudian ada wireless and Bluetooth sensor. Ini dia, nanti bisa kita lihat dia berfungsinya di mana aja. Kemudian ada juga embedded sensor modul. Nah, ini banyak digunakan di gambar yang saya pernah tunjukkan kemarin, proyek-proyek mahasiswa. Sampai sini ada yang mau ditanya? Enggak ada. Ada yang mau ditanya mengenai sensornya? Cocok. Lanjut, ya kan? Kita lihat di sini. Prinsip pembacaan sensor. Jadi prinsipnya ini dia ada beberapa prinsip dasar fisika, yaitu
kapasitansi, kemudian ada juga magnet, kemudian juga ada efek piezoelektronik maupun cahaya. Kita lihat di sini dari penjelasannya ada yang pertama pembacaan berbasis kapasitansi. Sensor ini dia bekerja berdasarkan perubahan muatan energi listrik yang disimpan oleh sensor akibat perubahan jarak lempeng. Nah, di sini perubahan luas penampang dan perubahan volume di elektron sensor kapasitifnya. Kita lihat contohnya di sini. Ini ada sensor kelembapan, ya kan? Kemudian ada sensor proximity, kemudian ada touchscreen. Nah, ini yang untuk touchscreen-nya ya. Jadi kalau kalian lihat di mall, inilah yang di dalam yang kotak-kotak gini tuh. Atau kalau kalian mau masuk ke parkiran, ya kan, ada kan disuruh arahkan ke sensor. Nah, inilah dia. Kalau ini dia yang soul measure ini dia untuk kelembapan tanah, untuk ditancapkan. Gitu. Jadi nanti dia akan memberikan nilai dari kelembapan. Dinilai berapakah nanti airnya akan membasahi tanah yang sudah ditancapkan sensor tadi. Kemudian ada juga di sini pembacaan magnetis induksi. Jadi dia di sini adalah penginderaan dengan prinsip magnetisme memanfaatkan medan magnet, gitu ya. Yang mana di sini dia mengeluarkan sinyal atau tegangan pembacaan sensor. Kemudian di sini dia induksi elektromagnetiknya digunakan untuk merasakan posisi dan perpindahan suatu benda. Kemudian pembacaan resistansi dan resistivitas listrik. Nah, ini dia. Ini adalah beberapa contoh dari penerapan sensor ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia termasuk sensor LDR, Light Dependent Resistor. Di mana di sini nilai outputnya akan naik apabila cahaya yang mengenai sensornya sedikit. Sebaliknya, jika cahaya yang terang, maka akan menurunkan resistensi sehingga juga menurun. Di mana ini nanti bisa kita lihat. Jadi di sini banyak ya jenis-jenis sensor yang akan kalian buat. Kira-kira sudah terpikir nanti mau buat apa? Belum? Kenapa belum? Masih milih? Kapan lagi? Ini udah pertemuan 4 ini. Ya kan? Hmm. Karena nilai terbesar dari mata kuliah kita yaitu project ya kan? Nah, sebelumnya kita udah tugas belum? Belum pernah kan?